Halo Smart Viewers, welcome back to Seru. Seru banget. Alright, masih bersama gue Nathan dan Hana dan juga masih bersama dengan Kak Ferry Irwandi. Alright. Yes. Nah, ini balik lagi mau ngobrolin yang ini udah segmen terakhir, jadinya udah serius-serius gitu ya. Ini udah ngomongin mengenai masa depan, visi ya gitu. Nah, Kak Ferry, ini kan kita udah masuk di 2021 dan ini masih mau lagi berhubungan dengan yang jawaban Kak Ferry sebelumnya. Kalau memang bikin konten dulu yang pertama kali kan memang berhubungan dengan kakak kan paham dengan tadi bilang keuangan gitu ya, jadinya mungkin tadi ada disebut beberapa konsepnya bisa dijelasin di YouTube-nya. Nah mungkin untuk tapi BTW bisa dilihat juga ternyata banyak juga yang nonton gitu, jadinya kalau dari Kak Ferry sendiri kedepannya apakah akan membagi gitu konten-konten yang memang pasar mau sama konten-konten yang sebenarnya Kak Ferry suka sharing, atau kebetulan memang apa yang kakak suka sharing sama pasar mau sama gitu. Klop gitu. Jadi gimana? Sebenarnya ke depan ya pengennya bikin satu segmen lagi. Jadi di segmen channel gue tuh ada doku-vlog, ada film pendek, ada videografi sama podcast. Podcast ini yang paling jarang gue buat lah. Oke. Baru 4 kali. Salah. Terus tentang videografi itu tentang ya udah semua hal soal videografi, soal sinematografi, tapi dibahasnya filosofi dasarnya, alasannya, sejarahnya. Okay. Terus doku-vlog ya sesuatu yang ya vlogging sih sebenarnya, vlogging biasa, cuman menceritakan satu tema atau satu hal, kondisi apapun itu, entah itu tempat, entah itu soal ekonomi, soal keuangan, soal filosofi, soal filsafat gitu. Hal-hal kayak gitu. Dan film pendek, jadi gue suka bikin film pendek banget kadang. Gitu. Nah, gue mau satu lagi, kalau emang memungkinkan ya udah gue pengen bikin daily vlog gitu. Asik. Tapi yang nggak daily banget, paling sebulan 2 bulan. Dan yang gue tujukan itu sebenarnya bukan yang gue harapin bukan jumlah penonton yang nonton, tapi bisa jadi sesuatu yang berharga buat gue di masa depan. Artinya waktu gue tua, gue liatin apa sih kondisi gue di umur gue 30 misalnya. Apa sih yang sedang pikirin waktu itu, apa sih yang sedang gue lakukan waktu itu. Jadi itu bisa jadi apa ya, kayak indikator, kayak memori lah ya. Iya. Memori ya, jadi pegangan gue, karena kan memori abstrak ya. Memori itu sesuatu yang bisa berbentuk, dan supaya dia berbentuk ya harus lu kasih bentuknya. Karena dia ada di otak kan, di otak lu bisa aja ingat apa yang lu ucapin, tapi mungkin lu bisa lupa apa yang lu dengar. Lu bisa ingat apa yang lu dengar, tapi mungkin lu bisa lupa apa yang lu ucapin. Lu bisa ingat apa yang lu ucapin, lu dengar, tapi mungkin lu bisa lupa apa yang lu rasain gitu. Nah, dengan video semua hal itu bisa ke cover menurut gua, karena itu tadi kayak gue bilang, karena gue ngelihat video lama gue di masa SMA, terus gue nangis padahal video itu video simple dong. Jadi itu arti memori, dan gue pengen itu ada di channel gue. Jadi ya udah, masalah view-nya dikit juga nanti ya udah, gue tujukan untuk gue di masa depan. Itu sih. Nah, kalau udah kayak gitu ceritanya Kak, nanti gimana nih Kakak mau mensegmentasikan antara yang lu suka, maksudnya dokumen pribadi lu yang khusus untuk private lu doang, sama untuk konsumsi publik gitu. Gimana caranya akhirnya bisa masih menjaga privacy lu gitu Kak, kalau nanti kan udah di-upload nih ke YouTube? Sebenarnya gini, karena mungkin nggak mungkin gue private atau gue bikin ambisi ya, cuman filternya itu ada di substansi sih. Ada hal-hal yang mungkin nggak harus gue videoin. Artinya gue berharap video itu siapapun yang nonton itu nggak mengganggu keselamatan atau kenyamanan gue. Jadi filter mungkin di substansinya nanti. Bisa jadi di hari itu sebenarnya gue punya banyak banget masalah yang personal gitu. Nggak gue ungkapin hari itu gitu aja sih. Tapi misalnya hari itu otak gue lagi ada badai, misalnya gitu kan, sisi lain
Ferry Irwandi A, Ferry Irwandi B berdebat, terus dua-duanya kalah. Nah itu paling lain di video apa yang gue pikirin gitu. Oke. Ada momen ya misalnya kayak anak gue ulang tahun, something like that. Itu sih. Oke. Nah, memang kalau misalnya mau dibilang sendiri, berarti sebenarnya buat dari lu sendiri, Ferry Irwandi ini sebenarnya udah orang yang sangat berpendirian dan memang memiliki sudut pandang terhadap dunia ini memang udah cukup luas. Dari lu sendiri, Ferry, sebenarnya lu nganggep kayak diri lu, cara berpikir lu tuh kaya itu sebenarnya cikal bakalnya dari mana sih? Karena memang lu suka bergaul dengan orang-orang yang suka berpikir bareng-bareng, atau memang karena memang lu suka baca buku, atau lu suka banyak nonton film? Sebenarnya lu nganggep ilmu-ilmu lu ini sebenarnya datang dari mana sih? Pertama ya gue sendiri ngerasa diri gue ya masih bodoh lah, masih jauh banget lah, belum. Warga sipil. Ya sebenarnya udah gue berusaha natural aja, apa yang gue pikirin itu yang gue ucapin, apa yang gue pahamin itu ya gue sampaikan. Dan kalau lu denger lu harus ragukan gitu lu. Sesuka apapun lu sama sosok gue, lu nggak bisa jadi orang yang subjektif, harus objektif. Apa yang gue bilang kalau salah ya perbaiki, koreksi. Dan misalnya lu mengkoreksinya dengan cara yang keras pun it's okay, gue nggak masalah gitu. Gue bukan tipe orang yang bakal baper atau apa. Gue nih yang paling benar, kagak. Nggak ada manusia yang benar. Bisa aja orang yang pintar banget dia melakukan kesalahan. Karena manusia itu seharusnya nggak cuma tentang bagaimana dia bicara ya. Kita terlalu sibuk meningkatkan kemampuan bicara sampai lupa mendengar orang lain. Makin sering kita bicara, kita kayak lupa kalau kita tuh perlu mendengar orang lain. Nah itu yang berusaha gue tanamkan ke diri gue sendiri. Jadi artinya beberapa hari belakangan bahkan gue sering IG live itu gue jam 1:30 malam, jam 3 malam. Cuma buat komunikasi di arah doang. Gue cuma pengen tahu lu ada masalah apa sih, lu pengen nanyain apa sih. Oh iya. Kadang ya banyak yang nonton nggak Kak? Ya 100, 200. Oh oke. Jadi kayak gue IG live di kamar gelap gitu. Karena emang gue posisinya tiduran gitu. Aja. Jadi kayak gue ngerasa semakin sering gue mendengar orang lain, semakin banyak perspektif yang gue dapat. Semakin banyak perspektif yang gue dapat, semakin less justification lah gue. Semakin gak gampang buat menjustifikasi sesuatu. Manusia merasa dirinya protagonis kan. Dalam satu aspek kita itu antagonis di cerita orang lain kan. Betul. Tapi kita tuh selalu ngerasa di cerita kita sendiri. Nah gitu. Kalau kita dengerin banyak cerita, mungkin kita bisa bikin cerita yang lebih baik. Nah itu yang berusaha gue tanami. Jadi kayak, dan hal ini gue dapat mungkin juga alamiah ya, natural ya, bukan sesuatu yang gue maksudin. Gue bukan sesuatu, gue pengen terlihat kayak A, B atau C, enggak. Karena hidup gue naik turun banget. Jadi kayak gue lahir dari keluarga yang tidak miskin, kurang kaya, tapi sederhana kayak gitu lah. Nggak kaya, nggak bisa dibilang miskin juga. Ya gue bergaul sama banyak orang, dari yang tinggal di kampung, terus tinggal di komplek, berbagai perspektif. Dan membentuk kepribadian berbeda ya. Jadi gue kenal sama anak-anak yang misalnya kasar, atau anak-anak misalnya disentuh aja bisa nangis. Itu kan dua titik ekstrim yang berbeda gitu. Nah, gue SD di SD Impress. Gue tau SD Impress nggak sih? Kelasnya itu cuma 5 gitu. Anak kelas 2. Ya SD perbantuan. Oke. Iya. Paham. Teman-teman gue banyaknya SD di situ, dan gue pengen SD di situ karena pengen sama teman-teman gue. Kebanyakan teman gue dari masyarakat. Itu bangunannya cuma 5 bos. Oh ya? Jadi gue masuk siang. Oke. Pulangnya? Iya. Ya pulangnya bisa jam 4 gitu, jam 3 masuk jam 4. Gantian gitu. Wow. Nah di SD itu ternyata NEM gue paling tinggi kan. Akhirnya pertama kali SD itu ada yang masuk SMP 7 Kota Jambi. Kalau nggak, ya SMP 7 Kota Jambi itu SMP paling favorit lah di. Nah itu terjadi shock kultur lah, social shock. Gue masuk ke SMP paling elit dari SD yang SD Impress gitu, itu beda. Nah di situ gue kenal juga. Terus SMA gue masuk ke boarding school, SMA asrama yang sistem semi militer, artinya gue
didik sama tentara langsung. Di situ perspektif baru juga kayak melihat ini loh dengan semua lebih kurangnya ya. Nah gue masuk ke stan itu di angkatan gue mayoriti ya to be honest berasal dari masyarakat menengah ke bawah sebenarnya, karena itu kan stan itu kan tempat orang menggantungkan hidup ya. Kayak kebanyakan orang di situ diterima di UI, ITB, UGM. Pokoknya kalau lu di kelas terus duduk lu nanya latar belakang kampus, nggak jauh-jauh dari kampus-kampus gede lah. Dan mereka milih stan. Salah satu pertimbangan paling besar karena ekonomi kan. Nah di situ gue juga ngeliat, oh ternyata ada di kampus yang mana isi orangnya kayak gini semua, itu nambah perspektif banget sih. Kayak anjir orang pintar-pintar banget ya gitu. Kayak gue selama sekolah tuh nggak pernah ngerasa inferior tuh dengan intelektualitas dan akademisi. Pas masuk ke kampus gue paling bego. Waduh. Di situ juga kenal orang-orang yang luar biasa, gue belajar banyak hal. Terus selama di stan juga, karena kuliah di tingkat 1 nggak padat, gue ngamen. Kalau kalian tahu Blok M Bintaro M71, nah gue sering di Metro Mini situ. Jadi gue kenal orang-orang yang emang hidupnya di jalan, berteman baik gitu. Pas kerja ya gue ngikut menteri, gue ngelihat orang elitis gitu, gue ngelihat pejabat teras, gue ngelihat orang-orang yang muncul di TV, terus ngobrol sama orang-orang yang emang ya bergerak di bidang kayak gitu. Ya alhamdulillah gue punya kesempatan untuk ngerasain berbagai macam lingkungan dan kelas sosial ya. Jadi kayak kadang kalau ada masalah A atau masalah B, ya udah gue ngerasa sebelum gue sebelum gue menilai, wah ini kayak gini nih, ya akar problemnya biasanya gue lihat dulu. Misalnya kayak orang mencuri, ini kenapa nyuri ya gitu, apa kondisi yang bikin dia, apa dia harus dihukum kayak gini apa ini. Jadi ya udah itu sih, makanya mungkin konten gue jadi kayak gitu. Jadi kepribadian gue juga jadi kayak gitu. Kalau orang, gue gak gampang lah untuk lu salah nih atau lu ini, karena semua cerita dan kita semua ngerasa kita harus hidup jadi orang yang baik. Nggak ada orang manusia, gue tuh niat gue jadi villain, nggak ada kayaknya. Oke. Ya mungkin memang karena dari lu sendiri udah cukup paham dengan dari lu ada di sikon beberapa kelas sosial tersebut ya, dari memang yang dulu di kelas impres sampai bahkan sekarang di sini udah gaulnya dengan ya kenal orang-orang dari kementerian gitu kan. Jadi mungkin dari itu tercurahkan di konten lu, jadinya ya lu udah bisa masuk di semua level tersebut buat orang-orang. Jadi makanya menurut gue pas gue saksiin juga kayak ini informatif dan memang sebenarnya masuk banget sih buat teman-teman yang nonton pun, mungkin apalagi yang warga sipil aja yang paling terakhir. Kalau orang memang baru mau masuk ke konten lu, menurut gue masuk nonton itu aja mereka udah kayak udah kena pasti. Oh iya benar juga ya gitu. Baru nonton itu udah pasti udah kena sih gitu. Jadi ya gue sih berterima kasih banget buat teman-teman, apalagi orang-orang konten kreator yang bikin konten-kontennya yang seperti kayak lu gini gitu. Demen, gue suka gitu kan. Mantap. Nah, makanya nih kita semua nih, apalagi smart viewers pengen tahu nih. Nah, ini boleh diceritain lagi dong, Ferry Irwandi ini Instagramnya apa, YouTube-nya apa, atau mungkin ada sosial media lain yang bisa kita ikutin gitu. Instagram ya, kalau Twitter gue gembokan sih, soalnya nggak ada isinya. Wow. Ya itu berarti ya udah off limit. Tadi cuma pola doang. Iya. Nggak gue. Kalau Instagram ya itu nama gue dibalik aja Irwandi Ferry. Terus kalau YouTube ya Ferry Irwandi. Oke. Lumayan aktif juga ya kayaknya buat di Instagram, Kak. Sampai buat IG story, IG live. Cuman ya lucu-lucuan gitu, karena gue nganggap Instagram tuh satu-satunya sosial media yang gue punya sekarang kan, dimana gue bisa berinteraksi sama temen gue yang lama, ngeliat teman-teman gue, ngeliat anak-anaknya, ngeliat hidupnya, ngeliat udah lagi Instagram. Karena gue nggak pernah ngerasa terganggu dengan kehidupan orang atau pencapaian orang. Banyak orang nganggap Instagram itu tempat toksik karena ngerasa orang perspektifnya kebahagiaan gitu. Orang iri orang atau merasa orang-orang nggak toleran. Kalau gue sih nggak ngerasa gitu ya, kayak semakin tinggi achievementnya itu gue semakin seneng lihat temen gue misalnya sukses atau dia kuliah S3 atau apa. Gue nggak pernah ngerasa keganggu dia liburan, kecuali dia liburan di
Misalnya dia pergi ke Europe gitu, terus jalan-jalan di kondisi normal. Gue kok enggak, entah gue malah heran kok orang bisa keganggu ya. Ini kan temen lu nih, gitu. Lu bahagia nih, gitu. Temen lu achieve something, kok lu bisa Iya, diganggu? iya. Kayak orang lu pernah kan dengar orang ngeluh Iya, di iya. Iyalah. Iya. Iya. salah satu tempat pamer. Men, yang pamer kan temen lu gitu. Makanya. Oke. Heran juga gue sih. Daripada lu tegang, emang nggak bisa ya kita berbagi, merasakan kebahagiaan sama yang dia rasakan. Nah, itu sih. Jadi masalah Instagram itu sama gue ya karena perspektif gue kayak gitu. Tapi gue juga nggak bisa nyalain kalau orang merasa terganggu karena Instagram tempat orang show something ya. Ya mungkin mereka emang mikir kayak gitu ya. Gue nggak punya posisi untuk mempertanyakan itu. Gitu. Pemikiran-pemikiran kayak gini tuh yang harus dibudidayakan ya guys. Iya, Jadi makanya benar-benar. harus disering-seringin gitu loh. Nah, oke. Nah, Ferry Irwandi, thank you banget sekali lagi ya udah sampai di Thank penghujung you, acara Kak. ini, kita udah ngobrol-ngobrol. Ini seru banget, sumpah banyak banget hari ini insight-insightnya. Bukan cuma saking meluapnya sampai nggak bisa semuanya dimasukin. Tadi cuma pas lagi kombrek aja kita ngobrol-ngobrol ya. Gitu. Iya. Banyak banget sih. Nanti kalau kalian nonton YouTube-nya atau follow di Instagram-nya, kalian akan melihat vibes yang berbeda dan kalian akan merasa sadar kayak oh iya benar juga ya, mungkin ada ya bisa menjadi ilmu baru ya buat kalian semua yang nonton nanti. Benar. Nah, sedikit teasernya mungkin boleh dong diulangin lagi Kak Ferry Irwandi yang mungkin lu masih ingat kali narasi lu waktu lu bilang ya kita paling tinggi itu kita warga sipil gimana bilangnya? Gimana ya? Gue juga lupa, makanya apa sih? Lu bilangnya gimana sih? Istimewa yang bisa gue gunakan untuk mewakilkan presensi gue di dunia ini. Itu bukan seorang kayak gelar lu YouTuber, gelar lu artis, gelar lu apa, enggak. Sebenarnya paling tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi. Tentu gue pakai yang paling tinggi dong, Jawa Sipil. Itu dia. Kenapa? Ya nanti nonton deh videonya yang paling terakhir gue lihat itu ada. Gokil. Oke, Smart Viewers, thank you juga udah pada nonton pada hari ini. Nanti minggu depan kita akan balik lagi tentunya bersama gue dan Hana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Nah.